sudah ada rencana bahwa di tahun 2025 pastinya akan meningkat 12%. Salah satu pertimbangan yang saya ketahui itu ini, ada defisit anggaran APBN. Terkait dengan pemerintah sudah mempertimbangkan hal itu atau tidak. Nah itu harapan saya, harapan saya kebijakan pemerintah pusat itu harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Ya bisa jadi ada penundaan, itu pun harus ada pemikiran yang komprehensif ya. Tidak bisa asal wah ini langsung ditunda karena permintaan sekelompok masyarakat, tidak bisa. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Smart Viewers, per 1 Januari 2025 pemerintah akan menaikkan taraf pajak pertambahan nilai atau yang biasa kita sebut juga dengan PPN. Tapi banyak nih orang-orang yang berpendapat kalau rencana kenaikan PPN 12% ini harusnya dikaji ulang. Nah, gimana sih kelanjutannya? Nanti kita langsung bahas aja karena sekarang kita sudah di studio Binus TV dan juga sudah bersama dengan Ibu Levanadia Prawati selaku Head of Taxation Program Binus University. Halo Bu, apa kabar? Oke, halo, sehat selalu. Sehat ya Bu ya. Dian. Nah Bu, seperti yang tadi saya sudah katakan di awal, nah kita langsung masuk aja ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, kenaikan PPN 12% ini memiliki tujuan apa sih Bu? Oke, jadi terkait dengan kenaikan PPN ya, nah, pastinya dengan kenaikan PPN ke 12% itu yang pertama pemerintah pasti sudah mempertimbangkan. Rencana awal kenaikan PPN 12% itu kan sudah direncanakan jauh-jauh tahun ya sebenarnya, karena sejak munculnya tahun 2021 kan kita muncul undang-undang HPP itu ya, itu sudah ada rencana bahwa di tahun 2025 pastinya akan meningkat 12%, itu yang pertama. Kemudian pertimbangan yang berikutnya itu terkait dengan ini, kita bandingkan dengan negara-negara lain. Nah, negara-negara lain itu mayoritas PPN itu hampir ada yang di atas 15%. Nah, itu pertimbangan pemerintah yang berikutnya. Nah, pertimbangan pemerintah yang berikutnya ini terkait dengan pastinya semua pajak itu tujuannya untuk masyarakat. Nah, dikembalikan ke masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah pastinya membutuhkan biaya belanja pembangunan, biaya untuk belanja untuk kebutuhan pemerintah itu sendiri. Nah, pastinya akan dikembalikan ke masyarakat. Nah, salah satu pertimbangan yang saya ketahui itu ini, ada defisit anggaran APBN. Nah, berharapnya dengan adanya peningkatan PPN ini, pemerintah mengkaji supaya tidak terlalu banyak defisit anggaran. Tujuannya memang kembali kepada masyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi harapannya pemerintah seperti itu gitu. Jadi semakin dengan adanya peningkatan terkait dengan pendapatan pemerintah, tujuannya akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, dengan pertimbangan itulah, nah pemerintah mempertimbangkan adanya kenaikan PPN 12%. Kenaik ke 12% ya. Oke, itu sih. Nah, Bu, tapi apa sih Bu dampaknya kenaikan PPN 12% ini ya terhadap daya beli masyarakat, terutama ke kelas menengah yang sangat terpengaruh nih dari kenaikan harga? Oke. Nah, jadi pastinya ada pengaruhnya ya di sini ya. Nah, saya membaca beberapa hasil penelitian yang mungkin bukan penelitian saya pribadi ya. Ada beberapa indef mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan PPN ke 12% itu malahan menurunkan pertumbuhan ekonomi gitu. Ada yang mengatakan demikian, dan menurunkan belanja daya beli masyarakat, terutama untuk ekonomi menengah ke bawah. Ada yang seperti itu. Nah, tetapi semua dampak dari adanya kenaikan itu pasti kan memberikan dampak tidak hanya kaum yang menengah ya. Nah, tetapi di sini harapannya dari kajian pemerintah itu kenaikan PPN ini itu bisa menimbulkan economic impact yang lebih baik, karena adanya penambahan pendapatan otomatis kan meningkatkan kebutuhan yang contohnya kebutuhan pembangunan yang nanti akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Nah, akan dikembalikan ke masyarakat, otomatis masyarakat akan mendapatkan dampaknya juga. Nah, bisa jadi contohnya seperti ini. Untuk masyarakat ekonomi ke bawah, yang salah satunya UMKM ya gitu ya, baru memulai bisnis, UMKM,
mereka kan pastinya ada efeknya ya untuk beli bahan baku yang ada kenaikan mungkin dengan PPN itu, kalau pun seandainya terjadi ya, itu pasti kan peningkatan bahan baku dan sebagainya. Nah, harapan ini dengan peningkatan PPN ini pemerintah memberikan kontribusi balik lah ke masyarakat. Nah, bisa memberikan insentif khusus untuk UMKM tertentu yang mungkin itu efeknya lebih berat ya dibandingkan untuk ekonomi yang lainnya seperti itu. Atau bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM tertentu untuk atau memberikan kredit lunak lagi atau seperti apa. Nah, pastinya pemerintah harus punya ide juga ya untuk menyeimbangkan keadaan seperti ini, seperti itu. Oke. Nah Bu, kalau kita mengingat nih Bu, UMR di Indonesia ini kan tidak merata ya. Di berbagai regional pun berbeda. Namun kenaikan PPN 12% ini kan semuanya kena kan. Ya, nah, menurut Ibu apakah pemerintah sudah mempertimbangkan hal tersebut Bu? Nah, kalau terkait dengan pemerintah sudah mempertimbangkan hal itu atau tidak, nah itu harapan saya kebijakan pemerintah pusat itu harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Kan kita negara kesatuan ya. Nah, jadi penting sekali koordinasi dengan pemerintah daerah. Yang notabene pemerintah daerah ini kan saling mensupport ya kebijakan. Contohnya gini, pemerintah daerah harus mengendalikan inflasi. Nah, terkait ini kan pasti ada deflasi ya, bisa jadi ya efeknya. Tetapi yang paling utama itu apakah koordinasi seoptimal sebatas apa? Koordinasi optimal dengan pemerintah daerah. Juga koordinasi dengan kementerian-kementerian yang lain. Contohnya, koordinasi dengan kementerian terkait dengan untuk mendorong UMKM supaya lebih bertahan, atau untuk terkait dengan kementerian yang bertanggung jawab untuk pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ada kementerian terkait ya. Contohnya kementerian untuk mengurusi investasi. Bagaimana investasi bisa masuk di daerah? Itu kan bisa menyelamatkan perekonomian daerah. Nah, otomatis ketika menyelamatkan perekonomian daerah, efeknya kepada para pekerja di daerah tersebut. Nah, karena kan keputusan UMR itu kan kesepakatan antara Pemda sendiri dengan masing-masing pemangku kebijakan juga ya, gitu ya, pemangku kebijakan di perusahaan dan sebagainya juga ada pemangku kebijakan, kemudian juga perusahaan-perusahaan gitu ya, pabrik-pabrik gitu kan. Nah, jadi memang penyelesaian kebijakan ini sifatnya makro ya Mas ya. Jadi nggak bisa hanya satu pihak. Perlu dukungan dari koordinasi pemerintah daerah. Kesiapannya seperti apa gitu. Terutama untuk pekerja-pekerja tertentu gitu ya. Ataukah mungkin untuk daerah ini diberi kebijakan khusus karena secara ekonomi belum optimal atau seperti apa gitu. Itu sih. Jadi kembali lagi ya, koordinasi saling punya integrasi yang baik ya antara pemerintah pusat dan daerah, itu aja sih. Nah, kalau barang atau jasa sendiri yang terkena dari kenaikan PPN ini tuh apa aja sih Bu sebenarnya? Sebenarnya kalau semua yang termasuk kalau dalam istilah perpajakan itu barang kena pajak dan jasa kena pajak. Itu semua pasti akan dapat imbasnya karena tidak tebang pilih ya. Jadi semua barang yang itu dalam koridor barang kena pajak, jasa kena pajak pasti dapat kena imbasnya. Tidak hanya barang, ini jasa juga ya. Kecuali itu dikecualikan oleh pemerintah non BKP atau non JKP atau non barang kena pajak atau non jasa kena pajak. Semuanya akan kena imbasnya. Nah, saya mau nanya, apakah ada studi atau simulasi nih yang menunjukkan keefektifan kenaikan PPN ini untuk terhadap penerimaan negara dan juga meminimalisir defisit anggaran negara? Jadi ini saya membaca dari hasil penelitian ya, tapi sebenarnya penelitian masih 2003. Dari penelitian ini mungkin rekan-rekan semua yang namanya smart viewers ya bisa membaca hasil-hasil penelitian yang sudah terpublish. Artinya di sini sudah ada data secara akademisi dan ilmiah gitu ya. Jadi ada tahun 2023 itu menyatakan, ada salah satu penelitian itu menyatakan bahwa ketika PPN itu dinaikkan 12%, itu ada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar kalau nggak salah 0,17% gitu. Jika dikatakan begini, kalau PPN naik 12 kan sekarang pertumbuhan ekonomi masih 5%. Nah, kalau ada kenaikan PPN itu bisa menurunkan sekitar enggaknya 0,48 kalau tidak salah, saya salah baca itu ya. Nah, jadi
ada kajian yang menyatakan demikian. Nah, tetapi di satu sisi kita juga harus memperhatikan segala sesuatu kan bisa bergerak ya. Nah, kita ambil dari sisi positifnya gitu ya. Artinya begini, pastinya pemerintah memberi kenaikan ini, kalau memberi kebijakan kenaikan ini itu ada kajian ya. Nah, pasti mereka punya kajian tertentu, pertimbangan tertentu, justifikasi tertentu gitu ya. Dan tujuannya kembali lagi kepada janji pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Tujuannya kan pajak kan untuk mensejahterakan sebenarnya gitu ya. Jadi pendapatan dari kontribusi kita dikembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, harapannya seperti itu kan, pasti ada kajiannya sih. Gitu. Oke. Nah Bu, saya dapat kabar nih, baca-baca di berita dan lain-lain. Katanya kan ada rencana untuk ditunda nih kenaikan PPN 12% di tahun 2025. Nah, kalau misalkan ditunda seperti ini tuh mekanismenya gimana sih Bu? Nah, penundaan suatu kebijakan itu istilahnya tidak sembarangan, artinya tidak sembarangan. Jadi ketika pemerintah sudah mengadakan, oh ini di cancel dulu, Nah itu yang pertama ada kajian tersendiri, dan pasti yang kedua pemerintah ada dengar pendapat. Dengar pendapat dari banyak pihak ya di sini ya, dari wajib pajak, kemudian pasti wajib pajak besar, kemudian ada dengar pendapat dari seluruh kementerian, kemudian dengar pendapat dari pemerintah daerah mungkin harus dipertimbangkan, dengar pendapat dari akademisi, peneliti gitu. Jadi di situ kemudian juga ada proyeksi juga dari ekonomi dan keadaan kondisi ekonomi kita. Nah, ya bisa jadi ada penundaan. Itu pun harus ada pemikiran yang komprehensif ya. Tidak bisa asal wah ini langsung ditunda karena permintaan sekelompok masyarakat, tidak bisa. Jadi harus ada kajian yang menyeluruh begitu. Itu sih. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih Bu, apakah kenaikan PPN 12% di tahun 2025 perlu dikaji ulang Bu? Ya mungkin bisa dikaji ulang ya, dikaji ulang, tetapi juga kita tidak bisa menutup kemungkinan harapan kita ekonomi kita juga lebih baik. Jadi dengan adanya peningkatan PPN ini, kalaupun itu dari hasil kajian, ternyata di tahun 2025 ekonomi kita melesat baik gitu ya. Semakin investasi masuk, kemudian semakin dampak secara makronya juga baik. Kalaupun dengan adanya peningkatan PPN semakin meningkatkan kekuatan ekonomi kita, it's okay. Tetapi kalaupun dengan hasil kajian menunjukkan bahwa dengar pendapat, kemudian ada kajian-kajian lain yang mendorong, oh ini perlu dikaji ulang ya. Mau tidak mau tetap harus pemerintah mendengar apa yang apa kata masyarakat. Nah seperti itu sih. Nah saya mau tanya nih Bu, kenapa sih angka yang ditentukan tuh 12%? Itu perhitungannya dari kayak gimana ya Bu? Oke, kalau terkait perhitungan, ini ahli makro sudah mempertimbangkan baik-baik. Jadi peningkatan PPN itu tidak bisa drastis langsung 20% seperti negara-negara kan sekarang, kalau negara-negara lain rata-rata 15% ke atas ya. Tetapi kan mereka ada pertimbangan. Jadi kenapa bertahap? Itu melihat daya beli masyarakat juga. Nah diukur, itu pun harus ada rentang waktunya. Kita melihat daya beli masyarakat juga, kondisi investasi yang masuk. Karena dengan kondisi politik juga dipertimbangkan gitu. Kemudian juga mempertimbangkan anggaran APBN kita, kebutuhan belanja kita seperti apa. Nah contohnya begini, dulu kan dari tahun 2021 ya itu ada penurunan terkait dengan PPh. Nah jadi harus seimbang dong, satu sisi PPh diturunkan nih. Dari sebelumnya PPh badan 25% nurun jadi 2%. Harus ada keseimbangan yang lain, karena yang paling mudah untuk dikendalikan kan PPN. Nah, bisa dengan ya udah ini berarti harus fair. Satu sisi pemerintah sudah menurunkan tarif pajak PPh, di satu sisi tarif pajak PPN kita tingkatkan. Itu pun juga harus bertahap dengan melihat kondisi ternyata yang menyerap barang dan jasa itu kebanyakan mungkin masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sekian, mungkin yang tidak lebih dimanfaatkan untuk masyarakat ekonomi tertentu yang itunya sanggup untuk menanggung 1% itu. Mungkin tidak begitu banyak, imbasnya tidak begitu banyak. Mungkin pertimbangan seperti itu. Jadi tidak bisa langsung ditingkatkan tambah 5% jadi 15%. Oh tidak, pasti ada pertimbangan. Nah, ada nggak sih Bu alternatif kebijakan fiskal yang
selain kenaikan PPN 12% ini untuk menghadapi tantangan defisit negara dan peningkatan pendapatan negara ini? Sebenarnya ini tidak hanya kebijakan fiskal ya yang dibutuhkan. Sebenarnya ini kebijakan yang komprehensif kalau menurut saya. Nah, jadi tidak cukup hanya kebijakan fiskal, tapi komprehensif. Contohnya seperti ini, kebijakan saling terintegrasi antar kementerian. Nah, jadi apa yang perlu diunggulkan? Contohnya begini, kita perlu menaikkan investasi. Nah, investasi yang masuk ke Indonesia itu harus perlu ditingkatkan supaya semakin banyak kegiatan ekonomi. Itu penting sekali. Itu kan tidak hanya menyangkut kebijakan ekonomi juga, tapi juga sosial. Kebijakan gimana mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan, memperbanyak lapangan pekerjaan. Nah, itu juga. Kemudian meningkatkan pendidikan. Nah, itu kan banyak kebijakan di sini ya. Jadi tidak hanya itu saja. Terkait juga dengan pengelolaan administrasi. Nah, administrasi perpajakan. Jadi tidak hanya asal kebijakan di mana itu hanya masalah anggaran, tetapi bagaimana pengelolaan anggaran itu supaya optimal. Kemudian tidak hanya kebijakan itu juga, di satu sisi pemerintah juga harus melakukan penghematan belanja yang tidak berhubungan dengan memberi impact ke masyarakat banyak. Nah, itu kan mungkin pemerintah ada belanja-belanja tertentu itu yang bisa minimalisir dengan memprioritaskan. Contohnya, kita lebih prioritas ke UMKM saja, kebijakan yang mendorong UMKM. Jadi kayak seperti revolusi seperti kayak perubahan kita fokus kepada kebijakan yang itu lebih ke arah membantu UMKM. Fokusnya di situ dulu. Nah, yang lain mungkin depending dulu. Nah, karena kita melihat sisi prioritasnya dulu. Nah, jadi banyak sih kebijakan yang saya pikir. Contohnya hal yang paling penting, kebijakan bagaimana mengurangi, kalau bisa mentuntaskan korupsi. Wah, itu luar biasa itu. Kadang kita jangan ngomong melulu terkait dengan anggaran. Bagaimana kejahatan ekonomi itu diberantas. Nah, itu juga penting. Tapi juga satu sisi pemerintah juga harus ada sumber dana, bisa menambah objek pajak yang lain. Nah, jadi satu sisi mungkin PPN tidak ini, tapi bisa menambah objek pajak yang lain, di mana objek pajak ini itu imbasnya tidak langsung kepada masyarakat menengah ke bawah, tidak mengenai UMKM lah gitu, tetapi bisa ke terkait dengan contohnya untuk wajib pajak badan tertentu lah. Nah, itu bisa ada diskusi khusus lah untuk menyangkut dengan anggaran ini gitu, keputusan pajaknya seperti apa. Nah, contohnya begini, dulu ada tarif khusus untuk HNWI untuk milenial, kan ada rate khusus ya. Ya itu namanya keadilan ya. Tapi satu sisi pemerintah juga adil, untuk UMKM dibebaskan under yang 500 juta ke bawah, peredaran usaha 500 juta ke bawah dibebaskan. Tapi satu sisi kan pemerintah butuh dana. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan hal itu juga sih. Mungkin ada kebijakan lain yang melihat keseimbangan lah gitu. Harus ada keadilan juga. Satu sisi membebaskan, satu sisi ada menambah di objek pajak lain. Nah, Bu, saya penasaran nih, Bu. Ada sektor yang ini nggak sih, Bu? Ada sektor yang merasakan dampak lebih besar nih karena kenaikan PPN 12% nggak sih, Bu? Mungkin ke arah lebih ke UMKM kali ya. Kalau saya lihat ini dari UMKM, karena contohnya begini, masyarakat kita itu kan baru peningkatan UMKM yang mungkin skala yang paling bawah ya di sini ya, skala mikro, kecil, mikro lah, nah mikro gitu. Itu mereka pastinya masih berjuang untuk berjuang untuk berbisnis. Nah, itu pastinya dampaknya di situ ya, beli bahan baku industri. Nah, itu kan pasti ada perjuangan ya, kalau dia harus beli, ada kenaikan PPN. Nah, seperti itu pastinya akan ada berdampak. Tapi yakin deh pasti ada kebijakan tertentu untuk meningkatkan mikro ini gitu ya, usaha mikro ini. Contohnya pendampingan, pemberian kredit yang lunak, atau pemberi bantuan khusus untuk usaha mikro. Bukan BLT khusus umum ya, tetapi khusus usaha mikro akan diberikan bantuan, tapi juga pendampingan dan monitoring. Nah, bisa seperti itu ya, itu bisa jadi satu sisi kena dampak, tetapi ada support sistem dari pemerintah juga dan kementerian terkait ya pastinya ya, itu yang mendorong itu. Jadi biar fair gitu. Nah, Bu, untuk penutup nih, Bu, boleh kasih pesan nggak nih, Bu, untuk para smart viewers yang masih punya concern nih menghadapi tahun depan karena bakal naik PPN-nya jadi 12%. Jadi
harapan saya namanya smart viewers ya. Nah, berarti teman-teman sendiri juga harus memahami gitu ya. Pro kontra ini tidak dipertajam, artinya teman-teman juga harus memonitor juga gitu ya, memonitor kondisi ekonomi, kemudian juga terus teman-teman juga berusaha juga, artinya berjuang di sini. Kalau teman-teman seorang pengusaha ya terus ayo semangat untuk berkarya begitu ya. Tetapi satu sisi bagian kita sebagai smart viewers monitor kinerja pemerintah juga, itu bagus juga ya, memonitor. Terus satu sisi apapun kebijakan pemerintah boleh kita berikan saran terbaik. Nah, saran terbaik itu penting. Jadi karena pemerintah juga pastinya mendengar kita ya, gitu. Jadi saran terbaik dari smart viewers lah, itu yang pastinya akan dijadikan panduan juga ya pemerintah untuk menetapkan kebijakan gitu aja. Oke, berarti kita harus memonitor kebijakan pemerintah dan kinerjanya. Itu penting sekali. Memonitor juga keadaan ekonomi, terus berjuang, dan juga jangan lupa kasih saran terbaik untuk para pemerintah. Saran terbaik, karena kebutuhan pemerintah adalah saran. Nah, solusi yang terbaik, yang tepat ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Levana karena sudah bersedia datang di episode Good Talk kali ini. Dan untuk juga kalian para smart viewers yang masih punya pertanyaan ataupun pendapat, boleh langsung aja komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and bye-bye.